Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai uji Pauli, yaitu uji identifikasi suatu asam amino, histidin, dan tirosin dalam protein. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Satria dengan NIM F1C12006. Saya sendiri Putri Ageng Nurhartanti dengan NIM F1C1200017 dan Raden Restuluki Anggara dengan NIM F1C1200025. Presentasi akan dibagi menjadi 6 bagian yang didahului oleh pendahuluan, sejarah, prinsip, reaksi, interpretasi hasil, dan juga kesimpulan. Pada bagian pendahuluan yaitu protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein merupakan makromolekul yang paling berlimpah dalam sel hidup. Semua organisme menggunakan protein untuk melakukan sejumlah fungsi penting metabolisme kehidupan. Protein ini juga adalah makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel hidup dan merupakan 50% atau lebih berat kering sel. Protein ditemukan di dalam semua sel dan bagian sel. Protein sangat bervariasi. Ratusan jenis yang berbeda dapat ditemukan dalam satu sel. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup. Fungsinya terutama sebagai unsur pembentukan struktur sel, misalnya dalam rambut, wol, kolagen, jaringan penghubung, membran sel, dan lain-lain. Selain itu, dapat pula berfungsi sebagai protein aktif seperti enzim yang berperan sebagai katalis segala proses biokimia dalam sel. Protein aktif selain enzim adalah hormotoksin, antibodi, antigen, dan lain-lain. Dan protein ini juga merupakan salah satu makronutrisi yang memiliki peranan penting dalam pembentukan biomolekul. Protein ini merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian sel. Protein pembentukan ukuran dan struktur sel. Komponen utama dari enzim yaitu biokatalisator berbagai reaksi metabolisme dalam tubuh. Analisis kadar protein secara kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu dengan uji Pauli. Uji Pauli ini adalah uji biokimia untuk mendeteksi tirosin dan histidin, di mana reagen berpasangan dengan gugus amina, fenol, dan imidazol. Uji Pauli ini adalah uji khusus untuk protein yang mengandung tirosin dan histidin, karena reagennya mengalami diesotisasi dengan gugus aromatik. Reaksi dilakukan dalam kondisi dingin karena senyawa diazonium hanya dapat terbentuk pada suhu dingin. Tes ini adalah tes khusus untuk protein yang dilakukan untuk diferensiasi lebih lanjut antara asam amino dan protein. Pada uji Pauli ini menghasilkan hasil positif dan negatif. Hasil positifnya yaitu jika terjadi warna merah yang menunjukkan adanya tirosin atau histidin, dan hasil positifnya yaitu ketika tidak terbentuk warna merah yang menunjukkan tidak adanya tirosin atau histidin. Bagian sejarah Hermann Pauli. Hermann Pauli adalah seorang ahli kimia dan penemu dari Jerman. Ia dikenal dengan reaksi Pauli, tes kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan tirosin atau histidin dalam protein. Hermann Pauli lahir di Daud pada tanggal 18 Juli tahun 1870. Ayahnya yaitu bernama Friedrich Hermann Pauli, seorang direktur tambang, dan ibunya adalah Henriette Weinstein.
Ia lulus dari sekolah menengah Adolfinum Morse Hermann, kemudian belajar ilmu alam di Universitas Gießen di Hessen, Universitas Leipzig, dan Universitas Rheinische Friedrich Wilhelms di Bonn. Ia menjadi anggota Korps Teutonia Bonn pada tahun 1890. Ia belajar kimia di bawah bimbingan Reker Ansgar di Bonn dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1894. Pauli menerbitkan 71 makalah tentang kimia organik dan kimia fisiologi yang mengajukan setidaknya 14 paten yang berkaitan dengan produk farmasi, pewangian, dan kesediaan antiseptik. Dia dengan tepat mengkonfirmasi temuan Thomas Aldrich bahwa formula untuk adrenalin adalah C9H13NO3 terlepas dari faktanya bahwa ia tidak bekerja dengan sampel murni dan baru muncul belakangan. Pauli menghabiskan bertahun-tahun mempelajari reaksi protein. Pada tahun 1904, ia menerbitkan sebuah makalah yang menjelaskan apa yang kemudian dikenal sebagai reaksi Pauli. Sebuah metode untuk mendeteksi keberadaan asam amino tirosin atau histidin dalam benzen sulfanat untuk membuat senyawa dioso yang tidak larut. Dia menemukan bahwa cincin tirosin mengambil 2 molekul senyawa dioso untuk membentuk bis dioso tirosin. Sebuah cincin histidin melakukan hal yang sama. Penemuan ini terbukti sangat berharga bagi karya Karl Landsteiner tentang kekebalan dan alergi. Jerman Hermann Pauli yang pertama kali menggambarkan reaksi asam sulfanilat yang disotasi berpasangan dengan amina, fenol, dan imidazol untuk membentuk senyawa yang sangat berwarna. Senyawa diazonium hanya terbentuk dalam keadaan dingin, sehingga semua larutan harus didinginkan dalam es sebelum diazotisasi. Uji Pauli ini adalah uji biokimia untuk mendeteksi tirosin dan histidin. Uji Pauli atau tes Pauli adalah uji kimia untuk mendeteksi asam amino, histidin, dan tirosin. Prinsip dasar dalam uji Pauli adalah diazotisasi. Diazotisasi sulfanilik dapat bereaksi dengan fenol atau imidazol, membentuk senyawa azo yang berwarna tajam. Senyawa diazonium hanya terbentuk dalam keadaan dingin. Karena itu, semua larutan harus didinginkan dalam es sebelum diazotasi. Senyawa ini dibuat dengan mereaksikan asam sulfanilat dengan NaNO3 pada suasana asam dan hanya memberikan hasil positif dengan asam amino histidin dan juga tirosin. Reaksi dimulai dengan asam sulfanilat yang akan terdiazotisasi dengan penambahan sodium nitrit dan sodium karbonat. Asam sulfanilat yang telah terdiazotisasi akan membentuk komponen diazonium. Komponen diazonium akan bereaksi dengan cincin imidazol dari histidin dan gugus fenol dari tirosin, membentuk senyawa berwarna merah gelap. Diazotisasi adalah reaksi antara amina aromatik, dalam hal ini asam sulfanilat, dengan sodium nitrit dengan sodium karbonat membentuk komponen diazonium yang hanya terbentuk dalam suasana dingin. Hasil positif dari uji Pauli yaitu terbentuknya senyawa azo yang berwarna merah menunjukkan adanya tirosin atau histidin, sedangkan hasil negatif dari uji Pauli tidak ada pembentukan senyawa azo yang berwarna merah sehingga mengindikasikan bahwa tidak ada tirosin atau histidin dalam larutan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu uji Pauli dikemukakan oleh Hermann Pauli melalui jurnalnya yang dipublikasikan pada tahun 1904. Pengujian dilakukan dengan mereaksikan komponen diazonium dengan asam amino atau protein.
Komponen diazonium didapatkan dari hasil reaksi antara asam sulfanilat dengan natrium nitrit dan natrium karbonat. Hasil positif dari reaksi Pauli adalah dengan terbentuknya senyawa berwarna merah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.